tes 1 2. Benda berada pada permukaan datar tanpa gesekan meluncur ke kanan. Dikena gaya F1 dan F2, grafik EK terhadap T. Jika F1 kurang dari F2 berarti F2 besar. Ya. Maka grafik EK dan waktu yang tepat adalah dia bergerak ke kanan. Sembari bergerak ke kanan ada gaya luar yang bekerja yaitu F1 dan F2. Karena F2 lebih besar ke kiri arahnya, maka benda yang bergerak ke kanan ini akan diperlambat oleh F2. Ya kan? Karena F2 ini arahnya ke kiri dan lebih besar daripada F1. Maka benda yang bergerak ke kanan ini akan diperlambat. Nah, saya demikian logikanya ya. Diperlambat berarti mengalami penurunan kecepatan. Sedemikian. Nanti pada akhirnya ketika diperlambat terus-menerus dia akan diam, ya akan diam sejenak. Ketika dia diam sejenak, maka gaya yang bekerja hanyalah F2 dan F1. Yang ini ke kanan ini sudah hilang, ya. Nah karena F2 lebih besar ke kiri arahnya, maka setelah dia diam dia akan bergerak lagi. Nah logikanya demikian toh. Seperti itu. Jadi diperlambat habis itu dia bergerak lagi. Karena EK itu adalah setengah MP kuadrat, sini ada fungsi eksponensial. Nah, ya. Maka sesuai matematika, eksponensial itu grafiknya bisa parabola terbuka atau parabola tertutup, ya. Nah, di sini tadi kan seperti ini ya logikanya ya. Maka 4 lah. Nah, kan? Jadi dia dari sini dia perlambatan, dia diam, di sini diam, habis itu dia bergerak ke kiri lagi dengan kecepatan tertentu. Nah, saya demikian logikanya ya. Nah, ini dia bergerak ke kanan juga, tapi F1 sama dengan F2 ya. Nah, misalkan sini 5, sini 5. Maka sesuai aturan vektor, resultannya itu sama dengan 0. Resultan gaya yang searah sumbu X sudah 0 karena sama. Kalau berlaku seperti ini, maka berlakulah GLB. Ingat hukum Newton, hukum 1 Newton ini ya. Jika resultan gaya adalah 0, maka benda bergerak lurus beraturan atau diam. Di sini tidak mungkin diam, dia akan meluncur ke kanan. Maka berlaku GLB. GLB itu kecepatannya tetap. Maka yang tetap adalah yang nomor 3 nih, grafik tetap kan, EK-nya tetap. Ini sama, bergerak ke kanan, F1 lebih besar. Oh ini F1. Nah, ditambah lagi F1. Ini F1 ya, ditambah lagi F1 ke kanan. Sudah bergerak ke kanan, ditambah lagi F1 ke kanan. Karena F1 lebih besar dari F2. Ya. Maka otomatis ada apa nih? Ada F1 membantu ya, membantu dia bergerak. Maka dia akan bergerak dipercepat ya. Enggak lebih cepat, artinya semakin naik dia. Nah, seperti itu. Gitu ya. Bukan yang 2 ya. 2 ini juga tapi kan karena ini kan EK setengah MP kuadrat. Nah, eksponensial berarti ini grafiknya parabola ya. Dia bukan grafik linear bukan, tapi grafik parabola. Maka 1 yang tepat. Sudah dipahami ya? Sudah bergerak ke kanan, ditambah lagi ke kanan. Usaha total oleh gaya luar pada benda sama dengan 0. Berarti usahanya sama dengan 0. Ingat, usaha itu rumusnya gaya kali perpindahan. Ya. Misalkan ada anak di sini dari titik A, dia bergerak ke titik B, kemudian bergerak ke titik C, ke titik D, ke titik A lagi. Dari A ke B, C, D, balik lagi ke A. Berarti usahanya adalah 0. Meskipun dia sudah keliling tapi tidak ada perpindahan ya, maka usahanya adalah 0. Ketika usahanya 0 ya,
ketika usahanya 0, maka energi kinetiknya itu tetap. Bukan 0 ya, bukan 0. Kalau 0 dia diam. Dia diam, maka EK-nya adalah tetap. Jadi kemungkinan besar antara A sama B. Nah, sekarang di sini kita analisis lagi, apakah kecepatannya tetap atau kelajuannya. Kita balik lagi ke sini. Anggaplah anak ini tetap semua ya. Dia bergerak dari A ke B 10 meter per sekon, sini juga 10 meter per sekon, 10 meter per sekon, 10 meter per sekon. Apakah dengan seperti ini dia bergerak dengan kecepatan tetap? Tidak. Nilainya tetap 10 meter per sekon, tapi kan arahnya tidak tetap. Kecepatan itu besaran vektor. Dia punya nilai dan arah. Nilainya tetap 10, tapi arahnya tidak tetap. A ke B ke timur, B ke C ke utara, A ke selatan, ini ke barat. Nah, berarti tidak tepat kalau kita katakan kecepatan tetap, tidak tepat ya, karena tadi arahnya berubah. Tapi kalau kita katakan kelajuan tetap, maka betul, karena kelajuan itu besaran skalar, dia tidak punya arah, dia hanya melihat nilainya saja ya. Kesimpulannya adalah usahanya adalah 0, anak ini usahanya 0, tapi energi kinetika tidak 0, tapi tetap, dan kelajuannya yang tetap, bukan kecepatan. Berarti yang paling betul adalah yang B ya. Yang B, kelajuan tetap bukan kecepatan. Kecepatannya bisa berubah karena arahnya berubah. Berapa soal sih ini? Potensial listrik I titik A, sini ya. Berarti kita cari dulu arus total. Sigma E tambah sigma kali E, I kali R dengan 0. Saya gunakan loopnya ini, searah jarum jam. Arus juga demikian, searah jarum jam ya. 1 I2, I1 itu sama I2 sama I ya, karena dia seri toh. Arahnya searah jarum jam, loop, putar loopnya berarti min 9 ketemu duluan, putar lagi ketemu positif 6, tambah I1 ini 2 ampere ya, 2 ohm nih kawannya ya. Berarti I kali R, berarti I dikali 2 tambah ini I ya. Set, berarti ini I2 juga I kan. Ini kali 1 ohm dengan 0. Min 3, 2I tambah 1I berarti 3I toh. 3I sama dengan 0. KI sama dengan 1 ampere. Ini total ya, yang mengalir di rangkaian maksudnya. Iya, arus yang mengalir di rangkaian. Sementara potensial di titik A ini, maka kita bisa gunakan dua buah cara, dua buah jalan ya. Nah, ini kan ground ya, maka kita hubungkan ke ground. Kita taruh saja sini voltmeter. Nah, bisa dengan cara seperti ini atau juga lewat sini boleh. Nah, bisa lewat sini juga boleh. Kita coba lewat bawah dulu. Berarti dari ground ke A hanya ada satu hambatan dan satu sumber tegangan. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R. Jangan lagi dah ada sama dengan nolnya ya. Sigma E nya berapa? Lihat sini, dari ground ke A ini cuma ada satu tegangan ya toh? Berarti 6 tambah arusnya ini, resistornya cuma ada satu resistor ya, 1 ohm. Berarti kan arusnya 1 tadi ya, berarti 1 kali 1 berarti 7 volt. Nah, sekarang kita coba yang jalur atas. Kalau jalur atas berarti dari ground ke A ini yang dipakai sama ini ya. Maka apa ini, putar loop ketemu min 9 ya, tambah 2 ohm kali I nya kan 1 tadi ya, berarti I1 kali 2 itu sama dengan min 7 volt. Nah sama ya, tegangan tidak ada yang minus. Nah jadi boleh cara atas, boleh cara bawah.
Waduh, sama ini ya. Sini ya. Nah, kalau ini tanpa kita hitung pun bisa kelihatan. Titik D toh, ini groundnya, berarti tinggal kita pasang di sini voltmeter. D ground ini tidak ada R toh. Yang ada cuma sumber tegangan 4 volt, maka pasti jawabannya 4 volt ya. Pasti dah itu. Andaikan ada resistor di antara D sama ground ini, maka beda lagi kasusnya. Kalau mau kita hitung, misalkan kita mau ambil yang jalur sini ya, jalur panjang ya, dari sini ke sini. Nah, kita cari loopnya dulu dah. Tentukan loop ke sini, arusnya ke sini. Arusnya kita samakan dengan arah loop. Cari dulu I total ya. Langsung saja, langsung ya, saya nggak pakai rumus lagi. Ini min ya, putar loop min 4, putar lagi positif 5, tambah ini I kali 1 ya, 1 ohm, berarti I kali 1 tambah putar, sini ada sama nih ya, I kali 1 I tambah I 2I, berarti min 1, ini berarti ini min 4 ya, 1 ditambah 2I ya sama dengan 0, berarti I nya adalah berapa nih, min setengah ya. Nah, min menyatakan bahwa arus yang kita misalkan ini salah ya. Min pada arus ini menyatakan arus yang kita misalkan ini salah, harusnya berarti sebelah kiri, tapi tak masalah, kita gunakan setengah ampere arusnya. Lalu ini cara panjang, berarti set putar loop, berarti yang di antara D sama ground ini cuma ada ini ya, ini sama ini, berarti putar loop positif 5 tambah ini I1 kali I nya berapa, I1 kali I nya min setengah ya, berarti atau setengah min setengah ya, coba setengah lah, setengah sini tambah setengah, berapa tuh, oh iya, berarti I nya min ya, berarti min ini kan satu nih tuh, bukan, I nya kan setengah kali R kan, R nya 1, berarti min setengah. Sini juga I nya kan setengah, min setengah maksudnya, kali 1, berarti min setengah. Berapa jawabannya? 5 min setengah berapa? Min 1 gitu, 4 volt. Nah itulah, tanpa dihitung pun bisa kelihatan sudah, antara ground sama D ini hanya ada sumber tegangan 4 volt, maka pasti jawabannya 4 volt. Habis, alhamdulillah habis. Nanti kita lanjutkan pada bagian 5-nya. Demikian, saya butuh koreksi dari kawan-kawan sekalian jika saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.